Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masih melanjutkan materi yang tadi siang ya. Yang tadi pagi, mohon maaf sebelum kita masuk ke matriks peran hasil. Di sini tadi kita sudah sempat juga ya Bapak Ibu membahas terkait tahap pertama ya. Tahap pertama untuk penyusunan SKP JPT, yaitu kita melihat dari gambaran keseluruhan organisasi berdasarkan dokumen-dokumen yang kita miliki nih Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita juga tadi sudah mengenal pohon kinerja. Nah, selanjutnya adalah terkait dokumen rencana strategis. Nah, dokumen rencana strategis ini sebetulnya memang formatnya berbeda-beda, tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah memegang dokumen rencana strategis Bapak Ibu dan Bapak Ibu masing-masing dari OPD-nya, nah nanti Bapak Ibu tinggal mencari saja untuk kolom yang tercantum sasaran strategis dan juga indikatornya. Nah, kemudian nanti kita juga cari juga bagian dari Renstra ini yang mencantumkan program-program. Nah, itu yang akan menjadi bahan penyusunan matriks peran dan hasil. Ya, mungkin nanti di form Excel supaya lebih jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sempat juga saya menyinggung nih Bapak Ibu bahwa SKP JPT adalah plek-ketiplek dipindahkan dari perjanjian kinerja perjanjian kinerja dari masing-masing OPD Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah dikirimi oleh penyelenggara atau panitia, yaitu dokumen PK. Nah, yang dijadikan contoh kali ini adalah dokumen PK dari BKPSDM Kabupaten Karawang. Nah, formatnya masih menurut saya sih tidak berbeda jauh dengan yang ada di Permenpan ini ya, yang mana dokumen PK tersebut terdiri dari sasaran program ya, atau sasaran strategis ataupun sasaran kegiatan. Kemudian juga ada indikator kinerja utamanya. Nah, kalau saya lihat dari dokumen PK yang sudah dikirimkan, itu dari mulai eselon 2, 3, dan 4 itu menyusun semua ya. Jadi tentunya Bapak Ibu yang jabatan struktural itu sudah sangat memahami ya dokumen PK. Nah, kemudian juga ada target. Nah, ini target juga nanti dipindahkan. Jadi apa yang ada di dalam kotak ini, di dalam perjanjian kinerja JPT ya Bapak Ibu ya, ini yang dipindahkan ke SKP JPT ya. Jadi ini dipindahkan semuanya plek-ketiplek 100%. Misalkan sasaran programnya di sini 1, indikator kinerjanya 2. Nah, ini apakah dipindahkan semua? Apa adanya? Boleh, tetap dipindahkan. Terus misalnya kalau indikator kinerjanya ada 29 misalnya ya, ada nih Bapak Ibu salah satu instansi yang indikator kinerja utamanya 29. Nah, apa boleh buat? Karena tahun ini kita memang harus bersegera, maka PK yang sudah ada atau perjanjian kinerja yang sudah ada itu yang kita anggap benar ya. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk merevisi PK, maka PK yang ada inilah yang kita anggap benar dan yang dipindahkan atau dibuat menjadi SKP JPT. Nah, selanjutnya ini kita sudah melihat struktur perjanjian kinerja utama untuk kepala OPD, kepala dinas atau kepala unit kerja mandiri. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap yang kedua yang tadi saya katakan, yaitu memindahkan apa yang ada di dokumen PK plek-ketiplek ke sini. Nah, sebagaimana yang tadi Bapak Ibu lihat ya, di sini ada rencana kinerja. Bu, kalau yang tadi di PK kan judulnya sasaran program. Nah, kalau sasaran program itu dipindahkannya ke kolom mana? Rencana kinerja dipindahkan ke kolom IKI atau indikator kinerja individu, atau dipindahkan ke target. Nah, tentunya yang ada di kolom pertama ya, di dalam perjanjian kinerja, yang di perjanjian kinerja itu kita sebut sasaran program atau sasaran strategis. Nah, kolom pertama dipindahkan ke kolom rencana kinerja. Jadi apa yang tertulis di kolom sasaran program atau sasaran strategis yang ada di dokumen PKJPT itu dipindahkan semuanya ke kolom rencana kinerja. Nah, selanjutnya yang tadi di PK ya, berada di kolom indikator kinerja utama ya, PKI di sini. Nah, kolom indikator kinerja utama ya dipindahkan ke kolom indikator kinerja individu, isinya pindahkan semuanya ke sini. Nah, kalau target
sama ya Bapak Ibu ya, tentunya kalau target juga dipindahkannya dari kolom target. Nah, jadi mungkin saya coba, apakah bisa saya tulis ini dari kolom sasaran program atau sasaran kegiatan atau sasaran strategis ya. Nah, yang rencana kinerja. Jadi rencana kinerja ini dipindahkan dari kolom SP, sasaran program, atau SK, atau sasaran kegiatan, atau SS, atau sasaran strategis dari mana? Dari PKJPT. Nah, sementara selanjutnya yang di kolom IKI ini berasal dari mana? Ini berasal dari kolom IQ pada PKJPT. Nah, sementara kalau target ini dipindahkan tentunya dari kolom target. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian-bagian ya yang dipindahkan plek-ketiplek 100% dari PK ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau SKP-nya JPT itu tidak susah ya, insya Allah hanya memindahkan saja dari PK. Jadi kolom rencana kinerja dipindahkan dari SS, SK atau SP, kolom IKI dipindahkan dari kolom IQ ya pada PK. Sementara target ya pindahkan saja dari target. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, apakah penyusunan SKP JPT sudah selesai dengan hanya memindahkan dari PK? Nah, di dalam Permenpan itu diberikan tambahan ya. Yang pertama adalah rencana aksi ya atau inisiatif strategis. Yang kedua adalah direktif pimpinan. Nah, kemudian yang ketiga ditambah juga kinerja tambahan kalau memang ada kinerja tambahannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ini untuk SKP JPT, rencana aksi itu apa sih gitu kan? Nah, rencana aksi itu tadi yang Bapak Ibu lihat ibu-ibu lagi belanja ya. Terus chef ya, chef Yuna misalnya chefnya lagi masak ya, lagi bersihin air, lagi preparasi. Nah, itu adalah renaksi. Renaksi untuk apa? Ya tadi untuk menghasilkan Indomie yang siap disajikan. Nah, jadi renaksi ini adalah proses aktivitas gitu. Jadi meskipun di Permenpan 8 ini ngomongnya kinerja, tapi rencana aksi ini juga bisa dinilai ya. Jadi boleh dinilai, boleh tidak. Nah, ini tergantung pada kebijakan instansinya masing-masing. Kalau menurut instansinya, ya kan proses itu tidak akan mengkhianati hasil, Bu. Jadi instansi kami mau ada proporsi nilai untuk JPT-nya, yaitu rencana aksi ada proporsinya. Silahkan, boleh. Kalau misalnya tidak mau, juga tidak apa-apa. Berarti hasil kinerja JPT-nya hanya dilihat dari capaian PK ya, capaian perjanjian kerja atau indikator-indikator kinerja utama yang diambil dari dokumen PK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ditambahkan lagi direktif. Nah, direktif ini apa sih gitu kan? Nah, direktif ini ada yang mengenal dengan disposisi, ada yang mengenal dengan instruksi pimpinan ya, tugas kedinasan lain. Tapi yang seperti apa sebenarnya direktif pimpinan ini? Nah, kalau di PP 46 nih Bapak Ibu ya, direktif pimpinan ini adalah tugas di PP 46 itu kita mengenal tugas tambahan ya. Nah, yang namanya tugas tambahan nilainya juga hanya nilai tambahan saja. Nah, sementara di Permenpan 8 ya, tugas-tugas tambahan ya yang mendukung organisasi, kinerja organisasi itu masuknya kemana? Masuknya ke direktif. Nah, direktif ini masuknya kemana? Kinerja utama. Nah, contohnya direktif ini seperti apa sih? Misalnya ada Bapak Ibu yang menjadi PLT ya, Bapak Ibu menjadi PLT nih di bidang yang lain. Nah, kalau di PP 46 PLT itu masuknya tugas tambahan. Tapi kalau di PP 30 di Permenpan 8 PLT itu masuknya direktif. Nah, berarti Bapak Ibu yang menjadi PLT ya, nanti SKP-nya 2. SKP di tempat Bapak Ibu sebagai tugas definitifnya dengan SKP di sebagai PLT Bapak Ibu gitu di bidang yang lain yang mana Bapak Ibu sebagai PLT-nya.
Nah, nilai Bapak Ibu, ya tentunya dua-dua SKP ini kan dinilai ya Bapak Ibu ya. Nah, dua SKP ini dinilai. Nah, tapi SKP sebagai PLT ini nilainya nanti masuk ke slot direktif pada SKP jabatan definitifnya ya. Nah, jadi kinerja Bapak Ibu sebagai PLT jangan khawatir itu dihitung masuk ke kinerja utama untuk direktif dari pimpinan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu yang nanti misalkan jadi bendahara, jadi bendahara, pengelola anggaran, PPK ya, tim reformasi birokrasi atau tim-tim yang lain yang mana ini menyokong kinerja organisasi, maka masuknya ke direktif pimpinan. Tapi satu syaratnya ya, yang tentunya syarat yang pertama ya harus menyokong kinerja organisasi ya, yang kedua adalah ada surat penugasan. Nah, yang mendukung kinerja organisasi ini ya tentunya yang mendukung Pemkab Karawang dong. Contoh mudahnya, misalnya menjadi atlet. Nah, atlet ini atlet di mana? Di Kabupaten Karawang atau di Kabupaten Subang misalnya ya. Nah, kalau atletnya itu menjadi Kabupaten Subang, di Kabupaten Subang ya berarti kan menyokong kinerja Kabupaten Subang dong, bukan Kabupaten Karawang ya. Nah, jadi lihat dulu dia berkinerjanya itu untuk instansinya atau unit organisasi dia atau maaf level instansinya ya atau level instansi orang lain. Nah, kalau masuknya ke level instansi orang lain maka masuknya kinerja tambahan. Izin tadi sepertinya ada yang share screen ya, Bu Moderator? Iya. Apakah lanjut dulu atau dijawab dulu? Bu Moderator? Halo? Izin Bapak Ibu yang tadi saya lanjut dulu ya karena Ya, boleh. ya Bu Moderator lanjut dulu Ya. apa gimana nih Bu? Boleh Bu, dilanjut saja. Oh iya oke. Ini tadi dari Puskesmas Rawamerta ya. Iya, selamat. Oke. Ya. Nah, selanjutnya tadi saya sudah mengajak Bapak Ibu direktif pimpinan kalau di Permenpan 8 itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud kinerja tambahan? Nah, kalau misalnya yang selama ini kita kenal dengan tugas tambahan ternyata masuknya ke direktif, lalu kinerja tambahan ini yang seperti apa sih? Yang pertama, nah yang saya sebutkan tadi, misalnya dia penduduk Karawang tapi berkiprahnya sebagai atlet di Kabupaten Sumedang atau Kabupaten Subang misalnya ya. Nah, itu kinerja tambahan ya karena menyokong kinerja organisasi yang lain. Kemudian yang kedua, di dalam Permenpan itu disebutkan ada dua ya kinerja tambahan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas ya. Jadi bisa diri kita yang ditingkatkan atau orang yang kita tingkatkan kapasitasnya ya. Nah, misalkan ikut sertifikasi atau memberikan sertifikasi kepada orang lain. Nah, tapi ini juga harus dilihat tidak berlaku untuk jabatan-jabatan fungsional tertentu yang memang tusinya ya yang memang kinerja utamanya mengajar. Seperti widyaswara, guru, lektor, dosen, ya kan? Lah mereka emang kerjanya ngajar kok masukin kerja tambahan gitu ya. Nah, jadi memang harus dilihat kasus per kasus, JF per JF ya. Kalau JF-nya kinerja utamanya ngajar masa iya masukkan ke kinerja tambahan. Nah, tentunya bagi JF yang kegiatan mengajar dan diajar itu masuk ke kinerja tambahan, tentunya yang JF-JF yang bukan yang berkiprah sebagai pengajar tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah keterlibatan di komunitas ya, community involvement kalau bahasa Permenpannya. Jadi misalkan tadi atlet di Karawang tapi berkiprah di Subang misalnya ya. Nah, itu kan keterlibatan menyokong kinerja organisasi unit lain tapi juga keterlibatan di komunitas ya, keterlibatan di masyarakat. Nah, maka itu masuk kinerja tambahan. Atau misalnya jadi Satgas Covid atau misalkan menjadi apa namanya? Misalnya Bu, saya analis kepegawaian, saya terlibat sebagai pengurus di Ikatan Analis Kepegawaian Republik Indonesia. Bisa masuk kinerja tambahan tidak? Ya bisa masuk gitu ya. Karena itu kan keterlibatan Bapak Ibu di asosiasi profesi. Jadi Bapak Ibu jabatan fungsional, nah, ketika terlibat di asosiasi profesi masing-masing itu bisa dianggap sebagai kinerja tambahan. Oke. Baik. Oke, selanjutnya ini
tahap yang selanjutnya adalah menyusun manual indikator. Nah, di sini manual indikator ya, tentunya kalau misalkan belum disusun, maka perlu disusun untuk manual indikatornya. Tapi kalau misalnya sudah ada manual indikatornya, maka kita tidak perlu menyusun manual indikator. Tapi ini kita lewat saja ya Bapak Ibu ya untuk manual indikator. Tapi misalkan nih Bapak Ibu di unit kerjanya ada indikator kinerja individu JPT yang tidak dipahami. Ini maksudnya apa sih gitu. Indeks penyelenggaraan bangunan gedung itu maksudnya apa? Nah, caranya lihat di manual indikator. Cara ngukurnya gimana? Rumusnya dari mana? Kan nggak mungkin saya kira-kira ini tercapainya berapa gitu kan. Nah, lihat di manual indikator. Rumusnya seperti apa? Definisi operasionalnya itu seperti apa? Indikator kinerja ini teh maksudnya apa gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak salah jalan Bapak Ibu ya. Misalkan menurut saya bangunan gedung yang baik itu ya, gedung yang baik itu adalah gedung yang ada liftnya kalau menurut saya. Misalnya menurut Bu Moderator, gedung yang baik itu ada eskalatornya. Nah, terus nanti menurut Bapak Ibu, gedung yang berkualitas itu yang ada AC-nya. Nah, ini kan udah macam-macam ya interpretasi kita. Nah, oleh karena itu, kehadiran manual indikator ini untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan indeks penyelenggaraan gedung baik ya. Misalnya indeks sistem merit itu teh apa sih? Ya ada di manual indikator ya, kita cek. Oh, cara ngukurnya begini, berarti ini yang harus saya lakukan. Nah, tapi ini kita lewat saja ya Bapak Ibu, manual IKU. Nah, ini adalah form nilai di akhir tahun untuk JPT. Nah, kalau untuk JAJF ada beberapa step lagi ya. Nah, tapi kalau untuk JPT penilaiannya ada beberapa komponen ya, dari mulai capaian IKI, kategori capaian IKI, nilai capaian IKI, dan nilai tertimbang. Tapi ini kita skip aja dulu. Ini hanya sebagai gambaran saja. Oke. Nah, tadi sempat saya singgung Bapak Ibu sekalian bahwa nilai SKP untuk JPT ya adalah ada yang bobotnya berasal dari PK dan direktif ya 60%, dan ada juga yang bobotnya berasal dari rencana aksi yang action tadi. Jadi Indomie-nya dinilainya 60%, tapi aktivitasnya ya, masaknya, belanjanya dan lain-lainnya itu 40 maksimal ya. Nah, jadi Permen 8 masih memberikan ruang untuk penilaian prosesnya tadi. Jadi untuk proses belanjanya, masaknya, motongnya ya oke lah bobotnya maksimal 40%. Tapi Indomie yang sudah jadi, nah itu bobotnya adalah minimal 60. Nah, kalau minimal berarti boleh lebih ya, boleh lebih dari 60. Kalau bilangnya maksimal 40, berarti itu kan maksimal 40. Boleh kurang dari 40 ya, tergantung masing-masing instansi. Ada yang mau 100%, saya cuma mau lihat Indominya jadi apa enggak. Nah, berarti kan 100% dari PK plus direktif. Tapi ada juga yang iya kan untuk menghasilkan Indomie yang enak sesuai SOP kan ada prosesnya, step-stepnya, langkah-langkahnya yang harus dilaksanakan dong. Kalau langkah-langkahnya betul, pasti Indominya juga enak, tersaji sesuai SOP. Ya, kalau misalnya mau menghargai aktivitas dan proses, berarti dikasih bobot yang tadi maksimal 40 ya dari rencana aksi. Nah, lalu ditambahkan kinerja tambahan karena di sini kebetulan kinerja tambahannya 0 berarti ya 0 ya. Nah, jadi kalau nilai SKP JPT itu nilai tertimbang dari PK plus direktif ditambah nilai tertimbang dari rencana aksi dan kinerja tambahan. Nah, ini baru nilai SKP. Nah, nanti ditambahkan lagi dengan nilai tertimbang perilaku ya. Nanti ditambahkan lagi dengan nilai ide baru ya. 3 komponen ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, sampai sini untuk penyusunan SKP JPT sudah selesai.